Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu di mata kuliah pemrograman komputer pertemuan kedua ya. Oke, kalau kemarin saya bahas tentang hari pertama kemarin saya bahas tentang kontrak kuliah. Hari ini akan saya bahas masuk ke topik ya. Kalau belajar pemrograman komputer dimanapun, sekarang kan udah banyak referensi ya, banyak sumber resource. Berarti yang pertama akan dipelajari adalah belajar tentang algoritma. Algoritma itu apa, bagaimana nulisnya, implementasinya. Jadi sebelum kita membuat program atau aplikasi, yang kita pikirkan sebenarnya algoritmanya. Masalah implementasinya nanti itu bisa dikerjakan oleh programmer dan lain sebagainya. Sama seperti kalau kita bangun rumah, yang kita pikirkan pertama itu ya bentuk bangunannya, pintu keluarnya bagaimana, dan lain sebagainya, rancangannya ya. Di algoritma itu nanti ya kita berpikirnya seperti itu. Program itu nanti berjalan bagaimana, cara berjalannya bagaimana. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Yang pertama, pengenalan algoritma, siapa yang menemukan. Terus ada notasi algoritma, macam-macam notasi algoritma. Jadi ini belum ada hubungannya sama program ya. Nanti program itu sebenarnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bertemu dengan flowchart sama pseudocode. Ini aja pertemuan hari ini. Tapi ini basic dari segala pemrograman apapun ya. Kalau kalian belajar dari sumber manapun, pasti awalannya mengenali tentang ini, algoritma dasar. Nanti ada hubungannya sama computational thinking, yaitu proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah, solusinya sehingga solusi itu menjadi agak proses informal yang efektif. Kalau orang-orang kan biasanya mengenal teknik itu berpikirnya runut gitu ya. Kenapa ya? Karena kita terbiasa berpikir mengenai sesuatu itu secara runut ya. Semua ada masalah. Ya kita jabarkan masalah itu harus kita temukan solusinya. Solusinya itu apa? Solusinya seperti B gitu ya, solusinya B. Oke, untuk mendapatkan ke B itu langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Akhirnya nanti menjadi B. Nah, cara berpikirnya memang seperti itu. Ya, bagaimana membuat sebuah masalah, terus kita temukan solusinya, terus langkah-langkahnya itu bagaimana. Sebenarnya ini nggak cuma kalian gunakan dalam pembuatan program, dalam hal apapun kalau menemukan masalah, entah itu di pekerjaan, di rumah, di jalan, kalau ada masalah diselesaikan secara runut ya. Pertama apa dulu, kedua. Jadi berpikirnya runut 1, 2, 3, nanti baru ke solusi. Algoritma itu apa? Kalau secara definisi umum ya, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman komputer. Sebenarnya nggak cuma pemrograman komputer ya, masalah apapun kita bisa menyelesaikannya dengan algoritma. Itu sebenarnya diambil dari nama orang. Nama orang, namanya, kalau nama lengkapnya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Ini orang Persia, kalau sekarang itu Iran. Tahun 780-850 Masehi. Ini algoritma dari namanya Al-Khwarizmi, terus dia juga menemukan aljabar, istilah aljabar, itu dari bahasa Arab semuanya. Jadi kalau tahun-tahun sebelum 1000 Masehi itu Timur Tengah sudah lebih maju daripada yang di Eropa. Banyak-banyak buku yang diterjemahkan ke Eropa. Al-Khwarizmi kan orang nggak bisa ngomong Al-Khwarizmi, akhirnya orang Barat nyebutnya algoritma. Dalam dunia kedokteran juga ada namanya Ibnu Sina, ini yang menemukan buat buku tentang kedokteran, bagaimana membedah dan lain sebagainya. Orang Barat nggak bisa nyebut Ibnu Sina, akhirnya Avicenna. Makanya dalam kedokteran orang mengenalnya Avicenna. Dan banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab diserap ke dalam
ilmu kedokteran ya. Contohnya kalau sering ngecek medical check up itu ada biasanya FAL. Kalau di medical check up ya, FAL hati, FAL gitu. FAL itu bahasa Arab, FAL artinya itu perilaku apa? Apakah dia berperilaku normal atau enggak? Ini sebenarnya diambil dari buku, istilah-istilah di buku ya. Yang penulisnya adalah orang barat. Setelah tahun 1000 sekian, buku-buku ini diterjemahkan oleh orang Eropa. Tapi sekarang yang terkenal lebih maju adalah kebudayaan barat, kebudayaan Eropa. Oke, itu pengenalannya. Jadi kalau belajar komputer, pemrograman komputer, ya harus tahu tentang ini ya. Semuanya juga harus tahu dari jurusan manapun atau kampus manapun. Bagaimana sebuah algoritma ini menjadi sebuah program atau solusi? Nah, kenapa saya sering nyebut program itu sebuah solusi? Ya, karena tujuan buat program itu untuk yang pertama membantu menyelesaikan masalah ya. Artinya dia itu adalah sebuah solusi. Ya walaupun mungkin ada program-program iseng, seiseng-isengnya itu ya tujuannya emang untuk membantu permasalahan, untuk menemukan solusi. Langkah-langkahnya dari algoritma sampai ke solusi, pertama mungkin ada masalah gitu ya, membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Masalah itu saya kasih contoh itu apa ya? Masalahnya ini aja, yang contoh real COVID gitu ya. COVID itu menyebar kalau kita berdekatan. Akhirnya muncul protokol kesehatan. Terus ada istilahnya tracing gitu ya. Kalau orang sakit itu, dia itu habis dari mana saja kan harusnya di-tag. Nah, sebelum COVID kan kita nggak kepikiran. Sebelumnya itu kita ada 2 hari terakhir kita di mana saja sih. Itu kan nggak kepikiran ya. Nggak masalah, maksudnya bukan suatu masalah. Tapi dengan adanya COVID, ketika kita positif, akhirnya ada masalah ini. Kita harus ngecek siapa aja yang bertemu seseorang itu, yang COVID itu, yang positif itu, mungkin 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir ya, dia berada di mana saja. Nah itu masalah. Solusinya bagaimana? Akhirnya kita berpikir, berarti kita harus mencatat tiap orang itu perginya kemana saja. Untuk mencatatnya bagaimana? Akhirnya muncul aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu mencatat itu ya. Makanya kita harus mengaktifkan GPS-nya. Tapi itu akhirnya membuat baterainya cepat panas dan lain sebagainya. Akhirnya dibuat solusi kedua. Solusi kedua adalah ya salah satunya adalah kita absen di setiap tempat yang kita hadiri. Jadi kita mendata kalau kita berada di sini itu kita absen. Akhirnya muncul scanner check-in ini ya. Barcode check-in. Barcode check-in itu apa? Untuk menunjukkan bahwa jam sekian sampai jam sekian saya berada di tempat ini. Sebenarnya saya datang ke kampus UPB gitu ya. Saya check-in pakai Peduli Lindungi. Akhirnya nomor telepon nama saya tercatat di Peduli Lindungi bahwa saya berada di sini dari jam sekian jam sekian. Nanti ketika ada yang positif terus berada sama-sama di kampus gitu ya, di jam yang sama, waktu yang sama, makanya kan diharuskan kita check out juga ya, log out gitu ya. Nanti kita disarankan ada notifikasi untuk melakukan namanya swab ya, ngecek apakah positif atau enggak. Nah, itu salah satu masalah dari algoritma, cara berpikirnya bagaimana diimplementasikan ke dalam program komputer. Program komputer itu macam-macam ya, ada aplikasi Android, aplikasi web, dan lain sebagainya. Dan algoritma itu nggak cuma satu, jadi masalah itu nggak bisa, artinya nggak, solusinya itu nggak cuma satu, solusinya itu ada banyak. Jadi malah yang paling dipilih, yang paling dipilih ya tergantung kondisi ya. Mau kalau budgetnya kurang ya dipilih yang solusinya paling nggak mengeluarkan budget ya. Kalau budgetnya ada ya paling dipilih yang efisien atau yang presisi gitu ya, yang lebih baik algoritmanya. Makanya nanti kalau di skripsi S1 biasanya ada perbandingan algoritma. Algoritma ini yang paling bagus yang mana gitu. Sifat algoritma tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi algoritma itu seperti rancangan peta gitu ya, yang akan kita laksanakan dalam pembuatan program.
Jadi orang manapun, orang yang belajar dari bahasa manapun, atau orang yang dari kalangan apapun bisa baca untuk mengimplementasinya ke program. Nah, implementasi ke bahasa pemrograman ini terserah nanti mau menggunakan apa ya. Tapi perancangannya itu harus sama. Seperti kita merancang rumah gitu ya. Nanti semennya bentuknya apa, itu kan nggak terlalu detail mau menggunakan semen apa gitu ya. Mereknya apa, yang penting semen dengan mungkin ada standarnya ini. Tapi apakah menentukan langsung detail? Enggak juga. Secara umum saja. Ini yang paling sering dijadikan contoh ya di mana-mana. Mungkin kalau di Indonesia saja, kalau di luar biasanya contohnya algoritma mengirim surat. Gitu. Kalau di Indonesia algoritma masak mie instan. Jadi kita pengen masak mie instan, ini masalah ya. Algoritmanya apa? Algoritma itu langkah-langkah untuk kita memasak mie instan. Jadi ditulis, rebus air hingga mendidih. Pertama, masukkan mie instan ke dalam air mendidih tersebut, tunggu 3 menit, angkat dan tiriskan, campurkan bumbu-bumbu, aduk hingga rata, mie siap disajikan. Nah, ini cara berpikir runut itu maksudnya seperti ini. Jadi, setiap masalah, setiap problem, apapun itu, karena teknik yang berhubungan dengan pembuatan program, ya berpikirnya runut seperti ini. Nggak berpikir secara global gitu ya. Jadi detail, langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan. Ini tidak ada hubungannya sama program. Nanti kalau tugasnya mungkin ada hubungannya sama program. Terus algoritma yang lain, menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritmanya bagaimana? Ini sudah ada menjurus ke program. Sebenarnya kita pengen buat program menghitung luas persegi panjang. Jadi kita pengen nyuruh komputer untuk bisa menghitung persegi panjang. Otomatis kan kita harus kasih tahu ke komputer. Jadi langkah-langkah ini nanti kita implementasikan ke dalam coding. Codingnya itu nanti dibaca oleh program. Nah, program itu atau komputer itu yang ngerjakan. Jadi tujuannya seperti itu. Menghitung luas persegi panjang, algoritmanya bagaimana? Masukkan panjang, masukkan lebar, nilai luas adalah panjang dikalikan lebar. Tampilkan luas. Itu yang sederhananya seperti itu ya. Jadi algoritma ini atau pengetahuan ini kita taruh ke dalam komputer, sehingga komputer itu bisa ngitung luas persegi panjang. Kalau dimasukkan panjang sama lebar. Nilai panjang berapapun, nilai lebar berapapun, dia bisa ngitung. Algoritma menghitung luas segitiga. Ya sama, masukkan alas tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Jadi yang dipikirkan adalah solusinya, terus langkah-langkahnya. Jadi kalau kita ingin luas segitiga, ya kita harus tahu cara menghitung luas segitiga itu bagaimana rumusnya. Kalau sudah tahu, baru dituliskan langkah-langkahnya. Jadi idealnya jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung buat program, nanti kan bingung kita harus ngerjakan apa. Kalau kita tuliskan dulu urutannya, langkah-langkahnya, ketika kita implementasikan ke dalam coding, kode, itu akan lebih terarah dan lebih mudah, lebih tergambar. Gitu. Oke. Nah, notasi algoritma. Notasi algoritma, maksudnya notasi itu apa? Mungkin ada yang tahu? Notasi itu apa maksudnya? Simbol, Pak. Ya. Ya, benar, simbol. Jadi, kalau tadi kan algoritmanya ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Kalau itu kita serahkan ke orang luar, ya dia nggak paham ya algoritmanya. Akhirnya dibuatlah standar yang bisa dipahami oleh semua orang. Ya mungkin kalau standar bahasa ya bahasa Inggris, tapi kalau algoritma standarnya pakai notasi simbol. Ya, simbol ya. Biar orang lain juga walaupun berbeda bahasa, itu paham notasi algoritma yang kita tulis. Nah, pertama tadi kalimat deskriptif, otomatis pakai bahasa Inggris biar semuanya paham. Kalau orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Terus ada pseudocode, ya bacanya pseudocode ya, pseudo. Pseudo itu artinya apa? Pseudo itu artinya palsu atau semu ya. Jadi code itu artinya kode. Jadi kode yang semu. Jadi sebelum masuk ke kode, jadi mirip seperti kode tapi bukan kode. Itu pseudocode. Terus nanti adanya flowchart. Flowchart ini umum ya, nggak cuma digunakan dalam program saja. Kalau kalian lihat langkah-langkah atau aturan, biasanya ditulis dalam flowchart juga. Flow map gitu ya. Diagram alir bahasa Indonesia. Yang pertama kalimat deskriptif.
Ya, cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untian kalimat. Ini nggak ada kalimat yang baku ya. Maksudnya nggak ada aturan untuk penulisan yang benar bagaimana. Yang penting dituliskan dengan bentuk kalimat deskriptif yang jelas gitu aja. Itu untuk kalimat deskriptif. Jadi notasi algoritma untuk kalimat deskriptif itu kita nulis algoritmanya menggunakan kalimat yang kita pakai. Langkah-langkah satu apa, dua apa dengan kata-kata. Nah, tips membuat kalimat deskriptif menggunakan bahasa yang baku, maksudnya formal gitu ya, mudah dimengerti, berkorespondensi dengan notasi program. Saya kira cukup jelas kalau yang ini. Contoh kalimat deskriptif bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita akan buat program kelulusan mahasiswa. Jadi program itu kalau kita masukkan nilai, outputnya adalah apakah mahasiswa itu lulus atau enggak. Diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jadi inputannya nama sama nilai. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, ini aturannya. Maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini masalahnya. Terus bagaimana kita membuat kalimat deskriptif dari algoritma ini? Contohnya di bawah deskripsinya. Pertama, ya ini. Baca nama dan nilai mahasiswa, atau boleh inputkan nama dan inputkan nilai. Gitu. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka beri keterangan lulus. Tetapi jika tidak, beri keterangan tidak lulus. Nah, tulis nama dan keterangan. Nama, keterangan, lulus atau tidak lulus. Nah, ini contoh algoritma untuk kelulusan. Apakah ini satu-satunya solusi untuk program ini? Enggak juga ya, ada cara yang lain. Cara yang paling, jika nilai ini dibalik gitu ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Bisa juga kita buat, jika nilai lebih kecil sama dengan 60, berikan keterangan tidak lulus. Itu juga boleh, sama saja. Tapi kan artinya solusinya itu tidak satu. Solusinya ada banyak. Bisa berbagai macam solusi algoritma. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Mungkin hari ini belum bahas program, minggu depan, Pak. Contoh yang lain, program persegi panjang. Program untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, tadi sama. Masukkan input panjang dan lebar persegi panjang. Hitung luas persegi panjang, rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas persegi panjang. Ini idealnya memang seperti ini ya. Contohnya yang mudah-mudah. Nanti kalau tugasnya baru yang agak susah. Terus notasi yang kedua, caranya menggunakan flowchart. Ini yang paling umum dipakai, flowchart. Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafis berupa bagan atau simbol gitu ya, memperlihatkan langkah-langkah algoritma dalam sebuah bahasa pemrograman. Bentuk diagram dalam bagian dari flowchart mendefinisikan instruksi yang diberikan. Jadi bentuknya yang beda-beda nanti. Nah, untuk buat flowchart itu ada aplikasinya sendiri ya. Boleh kalian pakai Word, tapi agak susah nanti kalau ada aplikasinya nama Visio, bawaannya dari Word. Nanti saya kasih contoh. Nah, simbol notasi flowchart itu ini. Ini namanya simbol terminator untuk start dan mulai dan terakhir, start dan end. Memulai dan mengakhiri flowchart. Raw, simbol panah untuk aliran data, aliran flowchart-nya. Yang kedua ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya, atau apa namanya? Preparation, pemberian nilai. Terus kalau sejarah genjang ini kayak gini, namanya data, yaitu membaca input dan mengambilkan output. Terus kalau kotak persegi panjang, ini namanya proses, yaitu proses yang berjalan. Secara umum ini saja sih, banyak. Kalau yang lebih detail, ini. Nanti ada namanya konektor, kalau ganti halaman, boleh pakai lingkaran, boleh pakai ini. Contohnya, contoh membuat flowchart menghitung luas persegi panjang. Jadi seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Mulai, yang pertama pasti mulai. Nah ini ada yang input panjang boleh, ini proses input panjang, input lebar. Ini juga, kalau ini pakai deklarasi dulu deh. Deklarasinya panjang berapa, lebar berapa, sama luas. Jadi deklarasi variabel panjang, nanti kita bahas variabel, apa itu variabel.
lebar sama luas. Dari situ kita baca nilai panjang dan lebar. Terus hitung, ini proses kotak, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, tulis nilai luas, atau cetak nilai luas. Selesai. Ini juga sama, ini mungkin lebih ringkas ya. Input lebar, input panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas. Selesai. Ini contoh implementasi flowchart, algoritma langkah-langkah menghitung program menghitung luas versi panjang. Jadi kalau seperti ini kan orang lain juga bisa baca. Oke. Nah, tadi saya nyebut apa itu variabel. Di sini saya deklarasi. Ini deklarasi panjang, lebar, atau luas. Itu disebut variabel kalau dalam program. Nah, variabel itu apa? Nah, ini yang paling penting nih. Kalau buat program itu harus istilah-istilah dasar basic ini harus ini ya, maksudnya udah terbiasa gitu ya. Jangan sampai salah pengertian. Variabel itu apa? Jadi kalau kalian pikirkan variabel itu seperti wadah gitu ya. Sebenarnya variabel itu sesuatu yang bisa kita isi nanti data nilai mahasiswa. Nah, itu kita isi. Nanti ada isinya nilainya berapa gitu. Itu gambarnya seperti basket seperti ini ya, wadah tempat, itu variabel. Nilainya itu yang kayak baju yang masuk ke dalam variabel tersebut. Jelas nggak? Pak, berarti di kolom yang deklarasi itu diisinya misalkan panjang itu P kecil gitu atau gimana sih, Pak? Oh, oke. Nah, kebanyakan program itu case sensitif. Case sensitif itu apa? Case. Udah pernah dengar istilah case sensitif itu? Belum, Pak. Case sensitif itu program itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi kalau kita membuat variabel panjang P kecil, terus tiba-tiba di program kode selanjutnya kita membuat P besar, nanti akan error, nggak terbaca gitu. Biasanya undefined, bahwa panjang itu belum dideklarasikan. Jadi harus sama, kalau kita menggunakan panjang kecil semua, ya kecil terus. Kalau besar semua, ya besar terus. Seperti itu. Itu maksudnya case sensitive seperti itu. Oh iya ya Pak, oke. Udah clear. Kalau saya sih, saya biasakan gunakan huruf kecil semua gitu. Nanti ada aturan penulisan variabel. Oke. Ini contoh yang lain. Oke, kalau kalian lihat ini contoh dari flowchart untuk program apa? Ada yang tahu? Ini ada simbol A. Ini itu untuk kalau kita buat flowchart di kertas atau di halaman terus nggak cukup dalam satu halaman, itu artinya ini simbol konektor ya. Jadi harusnya ini turun ke bawah, tapi karena nggak cukup, biasanya ganti halaman. Kita menggunakan simbol lingkaran, terus selanjutnya kita pakai lingkaran. Ini program apa? Kalau dari dilihat outputnya saja. Algoritma mengetahui jenis angka genap dan angka ganjil. Ya. Jadi untuk program mendeteksi, kalimatnya mendeteksi, bukan. Untuk ya, betul, mengecek apakah bilangan yang kita inputkan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kita buat program yang bisa mengecek apakah bilangan tersebut itu bilangan genap atau ganjil. Nah, otomatis kita pikirkan adalah langkah-langkah apa cara algoritmanya ya, prosesnya bagaimana. Pertama start input bilangan yang mau dicek gitu ya. Jadi kalau pakai proses input itu seperti ini. Ingat-ingat, start input. Ini proses hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Jadi bilangan yang kita input kita bagi 2. Terus ini namanya if ya, jika. Kalau segitu apa saya bentuk-bentuk lupa namanya. Ini layang-layang ya. Jadi kita cek, setelah kita proses bagi 2 kita cek apakah sisa baginya 0 gitu ya. Jika iya, ini ada y, maka dia bilangan genap. Jika tidak, dia bilangan ganjil. Apakah ini satu-satunya solusi? Enggak juga, ada cara lain ya. Ada yang ya itu tadi,
bagi 2, apakah sisanya 1, itu juga bisa. Kalau sisanya 1 berarti dia ganjil. Kalau tidak, dia genap. Tapi kalau sisanya 0, apakah sisanya 0? Berarti kalau iya cetak genap, dia cetak ganjil. Kalau tidak, N. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, aturan ketiga, itu pseudocode. Pseudocode itu sudah seperti mirip sebuah program. Jadi nanti ada judul, aturannya itu ada 3, judul, deklarasi, sama deskripsi. Judul itu ya, biasanya kan kita buat program terus kita save ya. Nah, judul itu ya, file kita pengen kita simpan jadi nama apa gitu ya. Bagian dari nama algoritma dan penjelasan. Deklarasi ya tadi saya jelaskan. Deklarasi variabel itu kita deklarasikan variabel, kita siapkan dulu variabelnya gitu. Soalnya kita pengen ngitung luas posisi panjang. Ada berapa variabel? Ada luas, ada panjang, ada lebar. Artinya ada 3 variabel. Nah, ini kita siapkan dulu wadahnya. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung pakai. Walaupun di beberapa bahasa pemrograman seperti Python itu nggak ada deklarasi variabel. Makanya nanti di mata kuliah ini mungkin pertama saya menggunakan C++. Biar apa? Biar kalian paham maksud tentang deklarasi variabel. Karena di C++ ada deklarasi variabel. Tapi kalau menggunakan Python bahasanya lebih mudah. Nggak ada deklarasi variabel. Dia lebih mudah, kodenya lebih dikit. Tapi kalau orang langsung belajar Python, nanti akan kesulitan untuk memahami yang C++. Tapi kalau kita belajar C++ terlebih dahulu, menuju ke Python akan lebih mudah. Ya, nggak cuma Python, nggak bahasa pemrograman apapun. Oke, ini pseudocode. Contohnya bagaimana? Nah, algoritma kelulusan. Kalau pseudocode seperti ini ya, bukan dengan kalimat deskriptif, tapi lebih ringkas gitu. Judul, algoritma kelulusan. Deklarasi, nah, deklarasi itu kita dalam kelulusan itu butuh variabel apa? Variabelnya apa saja itu, wadahnya apa saja. Ada nama nanti kan diisi nama orang gitu ya. Keterangan itu untuk lulus atau tidak, terus nilai. Berarti kita butuh variabel, 3 variabel. Terus di sini apa? Ada string, ada integer. String integer itu, nggak tahu, udah pernah dengar istilah ini belum? Belum ya? Belum, Pak. Nanti kita bahas juga nanti di pertemuan, nggak tahu di pertemuan lain. Tipe data. Kalau statistik, pernah belajar statistik ya? Data itu kan dibagi macam-macam. Data itu kan ada macam-macam. Ada data nominal, ordinal gitu ya. Ada yang angka, ada yang huruf gitu ya. Kalau nama itu kan datanya berupa huruf. Kalau nilai itu kan datanya berupa angka. Nah, itu maksudnya tipe data itu ini. Jadi kalau string itu artinya dia huruf. Abjad gitu ya. Nama keterangan itu kan abjad. Nama itu kan nama orang, keterangan itu lulus atau tidak lulus. Ini artinya string, artinya dia variabel ini hanya bisa menerima abjad. Nggak bisa kita tulis 1, 2, 3. Artinya seperti itu. Di program kita tentukan. Jadi kalau nama kita isi 1, 2, 3, nggak boleh gitu ya. Terus suhu badan diisi BCD juga nggak boleh ya. Suhu badan harus angka. Jadi kita deklarasikan biar nggak terjadi error. Semuanya panjang. Kalau kita nggak tentukan, terus ada orang yang nggak paham program, inputnya asal diisi A gitu. Lebar sama dengan 4. Akhirnya luas sama dengan A kali 4. Kan jadi error programnya. Jadi ada bugs-nya, error gitu ya. Nah ini biar nggak terjadi seperti ini, ya kita tentukan. Kalau ada yang inputkan panjang itu A, kasih tahu yang Anda inputkan salah. Inputkan berupa angka. Biasanya seperti itu. Nah ini maksudnya seperti itu. Deklarasi variabel, nama, keterangan itu wadah, hanya bisa nerima berupa string. Nilai hanya beri integer. Integer itu angka. Angka desimal. Nanti kalau angka pecahan itu nanti ada istilahnya float. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti masalah tipe data. Ini pengenalan awal dulu. Terus setelah itu baru deskripsi. Jadi biasanya contoh pseudocode pakai bahasa Inggris ya.
read nama sama dengan nilai, artinya baca nama sama nilai, artinya baca isinya ya, nama isinya siapa, nilai isinya siapa. Terus kita, kalau tadi kan jika ya, kalau ini if nilai lebih besar sama dulu 60, then keterangan ini kita isi dalamannya lulus. Jika tidak, else keterangan ini kita isi sama dengan tidak lulus. Write atau cetak nama keterangan. Jadi ini contoh algoritma kelulusan. Kalau sudah terbiasa menggunakan formula Excel yang if, harusnya lebih mudah ya, lebih paham ya, gunanya untuk if gitu. Oke. Contoh pseudocode yang lain, konversi nilai angka ke huruf. Jadi dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan, carilah dan tampilkan bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Jadi ada inputannya ada 3 bilangan, mungkin 4, 7, sama 8. Carilah dan tampilkan bilangan bulat di antara ketiga bilangan tersebut. Dicari bilangan bulat yang paling maksimum, yang paling besar. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini agak panjang harinya. Nama, name, string, nilai, integer, ini tadi sama. Read nama, read name, seperti ini juga boleh ya. Satu-satu, read nama, read name, read nilai. Oh, ini salah. Bukan. Ini grade ya. Ini nilai mata kuliah ya. Kalau lebih besar antara 45 sama 60 itu E. Kalau lebih kecil 45 itu E. Aturannya nggak ditulis. 45 itu E. Kalau 45 sampai 60 itu D. Kalau 60 sampai 70 itu C. Kalau 70 sampai 80 A. Sisanya di atas 80 A. Jadi ini buat program. Ketika diinputkan nama, NIM, sama nilai, nanti dikonversi apakah dia dapat A, dapat E, dapat D, dapat C, atau dapat A. Otomatis kita menggunakan pengecekan berulang-ulang, if berkali-kali. If nilai lebih kecil sama dengan 45, dia dapat E, else if. Jadi kalau di dalam if ada if lagi, nanti juga kita pelajari di percabangan. Namanya else if, kita cek lagi. Kalau nilai lebih besar 45 dan lebih kecil 60, D, 60 sampai 70, C, lebih besar 70 sampai 80, B. Kalau selain itu semua, otomatis di atas 80 ya, nilainya A. Kalau sudah, cetak nama, name, akhirnya nilai, selesai. Oke. Cukup jelas? Jelas, Pak. Pelan-pelan dulu ya, ini. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Oh, ini yang untuk mencari nilai yang terbesar. Ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Dicari mana bilangan yang paling besar gitu ya. Otomatis kita cek satu-satu. If bilangan 1 lebih besar bilangan 2, then bilangan 1 sama dengan yang terbesar. If bilangan 2 sama dengan max. Read bilangan 3. If bilangan 3 lebih besar sama dengan max, then bilangan 3 adalah yang paling maksimum. Paham nggak ya? Jadi algoritma seperti ini ya, ada 3 angka. Gitu. 4, 7, sama 10 gitu ya. Program itu bisa mendeteksi nilai mana yang paling besar. Algoritmanya bagaimana? Kita bandingkan satu-satu. 4 sama 7, mana yang lebih besar? Oh, 7. Nah, 7 ini menjadi variabel max. Max sementara tapi, bukan yang max yang paling besar. Dicek 7 sama 10, mana yang lebih besar? Oh, 10. Max-nya berubah menjadi yang 10. Algoritmanya seperti itu. Jadi kalau ada inputan lain, semuanya ada inputan 10, 2, sama 5 gitu ya. Ya dibandingin satu-satu dari bilangan pertama sama bilangan kedua dibandingkan. Mana yang lebih besar? Oh, yang pertama, berarti ini adalah max. Terus dibandingkan lagi selanjutnya. Max sama bilangan yang ketiga, mana yang lebih besar? Oh, yang lebih besar adalah max. Artinya max-nya adalah 10. Logikanya seperti itu. Ngerti kan maksudnya? Jadi if bilangan 1, bilangan 2, that
If bilangan 1 lebih besar bilangan 2, berarti bilangan satunya jadi max. Jika tidak, bilangan 2-nya jadi max. Habis itu kita cek, bilangan ketiga kita bandingkan sama max. Kalau bilangan ketiga lebih besar, berarti bilangan 3-nya max. Terakhir cetak nilai maksimum, atau nilai yang paling besar. Cukup jelas? Apa udah mulai pusing? Jelas, Pak. Oh, ini program. Nanti saja. Oke. Nah, hari ini kita cuma bahas basic-nya saja, algoritma sama flowchart. Tugasnya buatlah algoritma saja ini ya, nggak perlu flowchart. Jika terdapat 3 buah gelas, A berisi air warna biru, B berisi air warna merah, dan C tidak berisi air. Buatlah algoritma untuk menukar isi gelas A dan B, sehingga air warna merah berada di gelas A dan air warna biru berada di gelas B. Jadi biru ini pindah ke B, merahnya pindah ke A. Nah, caranya bagaimana? Tuliskan langkah-langkahnya. Algoritmanya, 1 apa, 2 apa, gitu ya. Deskriptif aja. Deskriptif aja ya, Pak? Ya. Oke. Ini tugas pertama. Nah, tugas kedua, itu nomor 1. Nomor 2-nya, ini sebenarnya soal SD, iya kan? Di sini ada 3 buah bangunan. Udah ada 3 buah bangun datar ya, segitiga, persegi panjang, sama lingkaran. Nah, ini baru agak rumit ini. Kalau tadi kan contohnya cuma persegi panjang ya. Kalau ini langsung 3 bunga. Harusnya kalau bisa ngerjain ini, ya bisa buat algoritmanya. Yang jadi masalah, bisa nggak ngerjain ini gitu. Harusnya bisa. Ini soal, seingat saya soal SD, bangun datar ya. Buatlah algoritma dan flowchart untuk menghitung luas total bangunan. Jadi nanti hasilnya adalah luas total bangunan ini berapa. Yang perlu dipikirkan pertama adalah variabelnya apa saja. Gitu ya. Nanti baru ke langkah-langkahnya, baru cetak total luas gitu. Oke. Dia mau ditanyakan? Pak, berarti variabelnya yang nentuin saya sendiri kan, Pak, yang penting konsisten ya? Ya, buat variabel sendiri. Kalau saran saya ini butuh berapa variabel? Yang pertama total luas. Kalau saya saya kasih kisi-kisi ya. Total luas 1 otomatis. Luas ini saya kasih keterangan saja, ini A, ini B, ini C. Ini otomatis ada variabel lagi, luas A, luas B, sama luas C. Ini udah 4 variabel ya. Setelah itu apa? Kita butuh tahu ini tinggi, panjang, sama lebar. Berarti 3 variabel lagi, tinggi, panjang, sama lebar. Artinya berapa variabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel. Untuk alas ini kan bisa pakai dari panjang persegi panjang. Terus diameter ini bisa pakai dari lebar persegi panjang. Ya? Oke, Pak. Jadi ini ada masalah, jadi langsung implementasi algoritma. Ini ada masalah. Masalahnya adalah mengetahui luasnya. Bagaimana menyelesaikan ini? Jadi harus berpikir runut dulu, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita hitung dulu, habis itu apa yang harus kita jumlahkan, apa yang harus kita kurangi, baru akhirnya solusinya ketemu, bahwa luasnya adalah sekian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti berarti ngumpulinnya di web Bapak ya, Pak? Apa di kampus aja? Kumpulannya di, oh bentar, saya belum buat. Ini kan algoritma sama flowchart ya. Flowchart itu pakai apa? Pakai Visio. Visio itu bawaannya Office, tapi kita harus download sendiri. Kalau kita install Microsoft Office kan cuma ada Excel, PowerPoint, sama defaultnya kan cuma 3 ya, sama Excel. Nah, Visio ini ada sebenarnya, tapi kadang jarang diinstal. Jadi kalau kalian klik Visio, blank drawing, create, terus pilih, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak.
Pilih flowchart Morset. Di sini ada tulisan flowchart. Nah, flowchart ada banyak ya. Nah, flowchart-nya yang mana ini? Flowchart basic. Nah, ini basic flowchart. Basic flowchart SAP. Kita klik. Nah, muncul. Saya kasih contoh ya. Start. Kita klik 2 kali, tulis start. Terus kalau deklarasi variabel tadi pakai ini. Terus kalau panah, klik konektor. Ya, arahkan panah. Jadi lebih mudah kalau pakai ini daripada pakai Word ya. Terus end. Kalau pakai Word kan susah. Harus save satu-satu, panahnya juga lebih rumit. Kalau ini lebih mudah karena ada bantuan lurus atau enggak gitu ya. Pakai Visio atau enggak kalau nggak mau install Visio, flowchart online. Tulis saja flowchart online. Ada banyak sih. Kalau nggak mau install Yalin, flowchart online, sama saja. Tapi ini kita nggak perlu install ya, kita aksesnya lewat browser. Terus pengumpulannya di mana? Pengumpulannya di website saya. Atau kalian klik di boot WhatsApp-nya. Di situ ada link pengumpulan tugas 1. Kalau di website, klik semester 2, pemrograman komputer. Pilih, nah ini kan pertemuan 1, pertemuan 2, materi, rekaman perkuliahan, pertemuan 2, materi, rekaman perkuliahan, tugas 1. Kumpulkan di sini, NIM, nama, nomor WhatsApp, nanti ada notifikasi kalau udah ngumpulin. Terus link Google Drive ya. Jangan lupa diganti ke siapa saja memiliki link. Yang dikumpulkan adalah link Google Drive-nya. Dalam bentuk PDF atau Word boleh. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, udah jelas. Saya kira kalau lagi ngumpul, habis ini langsung kerjain bareng-bareng, cepat selesai. Mungkin 10 menit selesai ya. Nggak lama. Berarti deadline-nya kapan Pak? Hari ini juga? Kalau deadline-nya kan saya sudah jelaskan di pertemuan 1 ya, kalau deadline tugas itu paling lambat sebelum UTS. Tapi keren saya buat tugas-tugas yang besar gitu. Nggak ada tugas. Kalau saya nggak ada tugas besar, tugas kecil, semua tugas sama. Ya. Okay. Tapi nanti kalau kelewat 1 minggu berkurang 5 poin, kelewat 1 minggu lagi berkurang 5 poin. Ya. Oke Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Bentar. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mungkin yang nggak bisa hadir, nanti bisa lihat rekaman perkuliahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.